Memahami diri ini, yang dimaksud diri ini yang mana? Diri yang dikatakan diri adalah diri dirahasiakan di seluruh diri. Inilah yang dinamakan diri ihsan. Diri ihsan adalah diri yang dirahasiakan dari seluruh diri. Karena batin-batin diri, dari diri Allah yang sangat banyak, itu namanya naf. Naf Allah itu sangat banyak, sahabat beriman ya. Batin-batin Allah itu sangat banyak. Batin-batin Allah inilah yang dikatakan naf. Nah, di dalam pencarian kajian tentang diri ya, tentang ketuhanan Allah ini pencariannya adalah tajali. Dari awal nama mendapatkan diri, yaitu Asmaul Husna. Setelah kita mendapatkan husnanya, disinilah kita baru bisa beranjak kepada sifat, yaitu tentang ketuhanannya. Nah, di sini kita mendapatkan sifat ketuhanannya, sahabat beriman, dengan kita belajar bagaimana berjalan menuju kepada ilah yang tidak bernama, yang belum bernama Allah. Mana sifat ketuhanannya? Itulah sifat keakuan bagi Allah. Dalam hal ini, dua perkara di dalam kita belajar, sahabat beriman, mendapatkan ketuhanan diri kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah ini adalah dua kodrat atau dua tajali. Pertama dikatakan Allahu Rabbil Alamin. Ya, kodrat pertama dikatakan Allahu Rabbil Alamin. Ini pencariannya ke tingkat wujud zat awal mula jadi. Tingkatannya Rabbil Alamin, yaitu Tuhan dari sekalian alam. Yang kedua adalah Ilahi Nas. Kalau Ilahi Nas adalah hakikat pencarian diri, yaitu Tuhan bagi diri kita. Tuhan bagi diri, Ilahi Nas, dengan Rabbil Alamin memiliki dua fungsi. Yang mana dikatakan fungsi pertama adalah seusul zat, yang pertama yang dikatakan Zohiru Rabbi. Bagaimana Allah menetapkan kezohirannya untuk menuju sifat ketuhanannya. Ini adalah makomnya Haftar. Haftar itu nyata, atau dikatakan Rabbil Alamin. Sifatnya disembah oleh sekalian alam, karena wujud zat yang didirikan untuk disembah sekalian alam. Inilah hayatnya Allah. Nur di dalam hayat menyembah pada zat. Nah, ini dikatakan Rabbil Alamin, Tuhan dari sekalian alam. Jadi ini ada keterpisahan, sahabat beriman. Nah, bagaimana dengan Ilahi Nas? Ini adalah wujud keakuannya yang dititipkan ke dalam zat, ditiupkan oleh ruhnya. Ruh yang ditiupkan dalam zat bernama ruhani. Fa'iza sawaituhu wa nafaktu fihi miruhi faka'ul lahul sajidin. Ini adalah luputnya keakuannya kepada wujud tunggalnya. Ini adalah yang menyembah. Jadi ada dua perkara di dalam berdiri, di dalam sholat. Ada kalanya berdiri disembah, ada kalanya dia berdiri menyembah. Kalau dia berdiri disembah dengan Rabbil Alaminnya, disinilah zat kuna, zat awal mula jadi adalah hayat dari nur.
hayat dari seluruh kehidupan. Inilah dikatakan zat amruhu, atau dikatakan wujud zohir, zohiru rabbi. Jadi di setiap dalam peningkatan disembah, menyembah, ini adalah hakikat badal, yaitu wahid tunggalnya, di mana keakuannya luput di dalam sendiri. Jaket tadi. Jadi dua dalam perjalanan ini sahabat beriman, ya, dua dalam perjalanan ini. Pertama, ilahinas warabil alamin. Dua kodat disebut dengan aftar dan ba'dal. Aftar sifat zohir bagi Allah, dan badal adalah sifat tunggal bagi Allah, Tuhan wujud diri semata. Tapi kalau aftar, ya, aftar ini nyata ya. Kalau aftar, wujud Allah Rabbil Alamin, Tuhan dari sekalian alam. Nah, ini ada perbedaan. Di dalam masa mendapatkan makom pencarian tadi sahabat beriman, perlu kita pikirkan kembali. Yang mana keakuannya yang dititipkan, yaitu sifat ketunggalannya di dalam zatnya sendiri yang akan diperagakan oleh zat rahmatan fil alaminnya. Inilah yang akan menjadi keakuan tempat dia menikmati ketuhanannya. Inilah yang luar biasa sahabat beriman. Inilah yang luar biasa sekali. Kalau di dalam artinya dalam penyembahan ya, kalau di dalam penyembahan keakuannya yang akan menikmati bagaimana rasanya dia disembah oleh sekalian alam. Inilah keakuannya. Inilah yang dikatakan Maha Esa. Jadi kalau Allahu Akbar dengan zat yang amruhu, dia buka zat awal semua jadi, rahmatan fil alamin, segala asal muasal alam jadi, menyembah, mengadakan kebesaran dan menyembah kebesaran yang ditempatkan oleh keakuannya pada zatnya yang terlihat. Inilah wujud kita. Ya, inilah wujud kita sahabat beriman. Suatu wujud yang terlihat, yang disembah oleh semua nurnya. Nah, ini kodratnya adalah kodrat rahmatan fil alamin. Bagaimana dengan ilahin nas? Inilah keakuannya akan luput kepada asal usul mula jadinya. Wahid tunggal, awal dia mula jadi. Inilah ilahin nas bagi kita. Ya, setelah dia mewujud menjadi tubuh, inilah Rabbil Alamin. Setelah masuk di dalam tubuh, dia menjadi ilahin nas. Jadi disinilah adalah sifatnya dia menyembah kepada diri. Makanya dia menyembah kepada dirinya sendiri. Inilah yang dikatakan al-ma'buduni at-wahiduna ala hadun. Hanya diriku yang satu yang bisa menyembah pada wujudku yang satu. Jadi dengan demikian sahabat beriman, ya, cukup kita memahami bahwasanya kalau aftarnya datang, rahmatan fil alamin, dia disembah oleh sekalian alam. Ini Tuhan sekalian alam. Ada semua makhluk, ya, semua ada apa yang ada di alam. Artinya keduanya ini tadi, ya. Semua alam ini bertasbih kepada Allah. Sementara Allah ini alif lam lam ha, ya. Lalu kita harus paham di situ alif lam lam ha itu siapa? Asma itu siapa? Bukankah asma itu nama kita semua di sini? Kita ini semua asma sahabat beriman, ya. Kita ini semua disebut asma atau yang dikatakan alif lam lam ha. Di mana kamu memandang, di situ wajah Allah.
Ya, semua ini akan bertasbih kepada Allah, alam semesta. Makanya kalau kita sholat itu kita membawa thayyibatulillahnya Allah untuk menerangi alam semesta. Allah itu menurunkan kekhalifahan, menurunkan artinya ruhnya ya kepada manusia sebagai khalifah di atas dunia. Ya, sementara Allah ini alif lam lam ha. Ya, alif ya, alif awal, akhir ha. Dibaca ah. Ah adalah zat. Ah adalah zat awal, mula jadi semuanya. Inilah yang menjadi penyembahan oleh sekalian alam. Jatuhnya alif aftar atau alif nyata yang tersurat. Berarti zohirnya adalah nur kasiyah, wujudnya zohiru rabbi. Ada pada diri kita sebagai khalifahnya Allah di muka bumi. Yang kedua, bagaimana dengan sifat wujud berdiri yang menyembah? Berdiri menyembah pada sifatnya sendiri, inilah keakuannya. Keakuannya, ruh yang ditiupkan pada zat bernama ruhani. Inilah yang dikatakan luputnya di dalam wujud tunggalnya tadi. Sebagaimana dikatakan dalam sejatinya diri atau diri yang sejati. Apa yang dikatakan diri yang sejati? Bagaimana kita bisa dilayani oleh diri kita dalam kehidupan sehari-hari? Itulah salah satu sifat wujud dari diri sejati. Allah yang artinya yang diberikan kepada martabat ketuhanannya, yaitu Zohiru Rabbi. Inilah zat An'am yang terlihat sebagai panutan segala nur yang ada di sekalian alam. Jadi bagaimana zahir kita ini sebagai pembuktian kebesaran Allah, ya. Kalau zahir kita ini mampu dikuasai oleh Allah, ya. Nah, inilah yang dikatakan Robbil Alamin. Alam akan menatap kita sebagai Robbil Alamin. Alam semesta, langit, hewan, ya, tanaman, gunung-gunung, matahari, seluruh alam semesta akan tunduk kepada kita. Kalau memang kita sudah dikuasai oleh ilah tadi. Ya, inilah Robbil Alamin, inilah yang kelihatan. Ya. Kalau kita lari ke ilah, ya, ke Tuhan, ilahin nas, ya, itu yang ada dalam diri kita, yang menguasai dalam diri kita. Itu ilahin nas. Ya. Kalau dia dalam potensi adab, itulah Allah. Ya, semua bertuhankan Allah. Semua bertuhankan yang bernama Allah. Itulah adab. Kalau saya tanya Kanevi siapa Tuhanmu, pasti Kanevi bilangnya Allah. Itu adab. Tapi saat kita melarikan di dalam diri kita, itulah yang dikatakan ilah. Ya, kalau ilah ini sudah menguasai diri kita, kita akan menjadi Robbil Alamin atau artinya yang mampu membawa amanahnya Allah untuk menerangi alam semesta. Makanya kita diturunkan di dunia sebagai khalifah untuk menerangi bumi dengan cahaya nur ilahiyahnya. Dengan bagaimana? Dengan kita meluruskan akhlak-akhlak kepada manusia dengan berkesadaran sejati. Kita ini penerus, sahabat beriman. Kita ini penerus, semua di dalam diri manusia ada kodrat ilah, ada kodrat Tuhan, yaitu dikatakan ruhnya Allah yang ditiupkan tadi. Kita diturunkan ke dunia ini bukan pilihan orang tua kita, pilihan Tuhan sendiri. Bagaimana Allah memilih kita turun ke dunia sebagai khalifah. Mampu nggak kamu menerangi dunia saat kamu turun di bumi? Inilah perjanjian kita. Bukankah aku ini Tuhanmu? Ya, engkaulah rohku ya Tuhan.
Karena kita sudah memenuhi syarat sahabat beriman ya, sebagai pembawa Thaybatulillah di atas dunia ini sebagai khalifahnya Allah, sehingga kita hidup sampai saat ini. Allah memberikan kepercayaan kepada kita. Allah memberikan kita artinya kepercayaannya, sehingga bagaimana dia turunkan zatnya, dia turunkan sifatnya, dia turunkan wujudnya kepada diri kita, dibuat dengan sebaik-baiknya, dibuat dengan semulia-mulianya. Ya, tapi kita lengah jauh dari perjanjian yang kita janjikan di alam surganya Allah yang dahulu. Jauh ya. Dan ada yang merasa lebih memiliki dunia, sehingga seenaknya menghancurkan dunia. Merusak sana sini ya. Membakar sana sini, merusak sana sini, yang ada artinya yang ada di alam semesta ini. Makanya kerusakan, kehancuran dunia ini dari ulah manusia. Ya. Bukankah kita ini diturunkan ke dunia untuk menjaga buminya Allah, menjaga dunianya Allah? Bagaimana kuncinya? Kuncinya untuk mencahayakan artinya buminya Allah ini dengan cara meluruskan akhlak kepada manusia. Tidak mungkin hewan yang akan merusak alam semesta ini. Tidak mungkin pohon. Ya, tentunya kepada manusia. Makanya jalan satu-satunya hanya bagaimana kita menyadarkan kepada manusia saja, biar alam semesta ini terjaga. Makanya inilah yang diikrarkan dalam sholat, Thaybatulillah. Apakah kita mampu membawa Thaybatulillahnya Allah sebagai khalifahnya Allah di muka bumi ini? Makanya katanya Nabi Muhammad, sebenarnya aku diutus di dunia ini hanya bagaimana untuk meluruskan akhlak manusia. Kita hanya diperintah untuk bagaimana kita berjumpa yang memiliki kesadaran sejati. Kita hanya diperintahkan dalam Islam bagaimana kita menemui yang berkesadaran itu. Cuma itu doang. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Dilanjutkan Pak Ustaz. Masya Allah Umi. Alhamdulillah. Ya, sahabat beriman ya. Nah, jadi ilahi robbi ya. Nah, kalau di bismillah dia berubah pula tuh ya. Nah, milah dia. Ya, bismillahirrahmanirrahim ya, bismillah. Ya, ilahi robbi ya, ilah ya, ta'ala, milah. Itu semua kodrat. Allah ya, kodrat. Jadi di mana kata-kata ini ada suatu pada tempat yang sangat menentukan. Ya. Di mana kata-kata ini ada suatu pada tempat yang sangat menentukan. Ilahi dengan Robbi. Apa tempat yang menentukan? Pertama dalam niat. Niat ini setiap kita beribadah kepada Allah sudah pasti demi Allah ya. Kalau kita beribadah kepada Allah sudah pasti itu demi Allah. Ya. Nah, itu sebagai hukum ibadah. Kita memiliki mata hati dan mata batin yang mana akan menatap pada kalam yang disampaikan. Ya. Kita sudah masuk pada hukum ibadah. Hukum ibadah adalah kekuasaan marifat yang meliputi daripada perbuatan. Jadi dalam kata ini sangat bererat hubungannya dengan suatu kata Robbil Nas, ya, Robbil Nas, lillahi ta'ala. Jadi kita akan mengambil suatu pentajalian tentang sebuah perbedaan dari pengucapan usoli dengan pengucapan takbir. Kita ngajinya pelan-pelan sahabat beriman ya.
Jadi di sini sangat ada perbedaan ya sahabat beriman, yang sangat membuat pertanyaan. Ya, kenapa dalam usoli itu kita mengatakan lillahi ta'ala? Ya, tetapi setelah takbir, ya, setelah kita artinya mengkalamkan sebuah hajat yang usoli tadi, ternyata merubah menjadi lillahi robbil alamin. Tadi lillahi ta'ala, kenapa dia menjadi lillahi robbil alamin? Jadi sifat-sifat Allah, sifat-sifat kodrat penguasaan Allah pada diri, sifat ketuhanan pada diri, ini sangat ditentukan oleh penentuan sifat. Siapa yang menguasai manusia? Allah memiliki sifat penguasaan, disebut dengan Robbi, yang mana mutlak bagi Allah penguasanya. Ya, mutlak bagi Allah penguasaannya adalah manusia atau atas nama dirinya sendiri. Ini dikatakan lillahi robbil alamin. Setelah lillah robbil tadi, perjalanan kekuasaan itu menuju sifat alam atau minnya ya, alamin, minnya, alam minnya. Nah, inilah robbil alamin. Ya, sifat alam. Makanya dikatakan alamin. Inilah robbil alamin atau dia sifat alam. Yang mana robbil alamin tadi? Sudah kita pahami di sini ada kodrat alif, lam, mim, nun. Ya. Di alamin itu ya, saya ulangi lagi ya, di alamin itu ada sifat alif, lam, mim, terakhir nun, dibaca alamin. Jadi kalau kalam alif lam mim nun itu sudah menuju hayatnya diri Allah, kalau kehidupan Allah itu adalah kehidupan hayat, yaitu af'al pada diri kita. Yang mana afal ini dikaitkan kepada alif, lam, ha. Adanya zat Allah, sifat Allah, dan adanya nurullah. Nah, ini yang dikatakan kehidupan Allah atas dikatakan artinya afalullah. Ya. Tapi kalau dalam masa ketuhanan terhadap lillahi ta'ala, ini adalah pentajalian daripada dirinya sendiri. Kepada dirinya sendiri terhadap penguasa tunggal oleh Allah terhadap kekuasaannya sendiri. Kalau penguasaan tunggal itu adalah pengakuan haknya aku yang bisa menghadap pada diriku sendiri. Dan hanya aku yang bisa mengingat diriku sendiri. Nah, ini adalah artinya sudah lillah ya, sudah lillahi. Ya. Ini sudah lillahi ta'ala ya. Kalau lillahi ta'ala ini sifat ilah bagi Allah itu ya. Nah, jadi kalau kita macam mau bertajali ya, rasa ini artinya rasa kita ya, apakah mampu menguasai diri kita. Ah, itu yang lillah tuh. Ya, lillahi ta'ala yang itu. Ya. Nah, kalau dia sudah mampu menguasai diri kita, kita akan menjadi robbil alamin untuk alam semesta. Ya. Nah, jadi bagi Allah itu adalah ketuhanan yang tunggal bagi diri kita ya. Nah, makanya dalam penguasaan robbil alamin, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Artinya apa? Tujuan daripada qul a'udzu birabbin nas azim wazirman il khodim wazil wajil hil karim wa walil kalimatin tawati ba'da
anfusil minal haq. Inilah ilahi nas. Artinya bagaimana? Jadikanlah aku sebuah raja yang menguasai dirimu, dan aku akan mendidik kamu, dan aku akan menyelamatkan kamu, dan akan artinya menyampaikan dan melindungi kamu dengan sifat kepastian bagiku. Ini kalau sudah ilahi nas sudah begini. Kalau kita sudah ilahi nas, kalau kita sudah ilahi nas, kata Allah, jadikanlah aku sebuah raja yang menguasai dirimu, dan aku akan mendidik kamu, termasuklah dunia ya, dan aku akan menyelamatkan kamu, irhasnya, dan aku akan menyampaikan dan melindungi kamu dengan sifat kepastian bagiku. Inilah kalau manusia sudah ilahi nas. Qul a'udzu birabbin nas. Aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Malikin nas, raja manusia. Ilahi nas, sembahan manusia. Min saril waswas kanas. Ya, dari kejahatan yang membisik yang bersembunyi dalam keakuanmu. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan di dalam dada manusia. Itu keakuan kita, keraguan-raguan kita, nafsu kita. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Jin itu yang mana? Akal kita. Manusia yang mana? Sifat kemanusiaan kita. Bukan manusia pada orang lain, ya, bukan jin kepada yang lain. Minal jinnati wan nas, akal. Manusia itu pikiran, membawa sifat kemakhlukan, membawa sifat kemanusiaan. Nah, inilah orang yang sudah ilahi nas. Ya, tapi kalau kita di dalam diri kita masih ada sifat was-was, ya, mengikuti apa yang terbisik di dalam dada kita, nah, ini akan merusak ketauhidan kita. Ya. Nah, jadi ternyata dalam kalam usoli tadi sahabat beriman, dengan kalam Robil Alamin itu, ternyata itu kita dapati dalam satu himpunan diri yang bernama Lillahi Robil Alamin. Artinya asma Allah yang menguasai pada tingkat Robil Alamin. Artinya Robil Alamin tadi adalah berkuasanya diri terhadap sifat dirinya sendiri. Itu yang dikatakan Robil Alamin. Jadi kalau sudah menjadikan kekuasaan Allah, itu disebut Qudsi. Qudsi itu maujudnya ya, maujudnya Muhammad. Ya. Jadi yang dikuasai oleh Allah pada awal kekuasaannya, Rob baginya panggilan pertama oleh Muhammad SAW, yaitu panggilan dengan kata Rob kepada Tuhannya. Ya, itu nama awal tuh ya, nama awal saat mula jadi. Makanya dalam perjanjian di alam surga ya, di alam masa rahim ibu kita ya, Tuhan di situ berkata, bukankah aku ini Tuhanmu? Ya, engkaulah Tuhan kami ya Rab. Ya, ya Rob. Ya, itu nama Tuhan yang pertama ya. Dia belum bernama di Allah di situ ya, dia belum bernama Allah. Ya, pas dia bermaujud, dia lahir ke dunia, baru dia berasma di situ. Alif, lam, ha. Ya, itulah dasarnya sahabat beriman ya. Jadi kalau kita di dalam pengkajian, dalam istilah bahasa Robi, itu adalah bahasa kekuasaan mutlak bagi Allah. Ya, tetapi kekuasaanmu bagi Allah adalah Dia menguasai sifatnya sendiri. Inilah dikatakan ilahi nas. Jadi nas ini nasnya Allah yang dikuasainya dengan mutlak. Jadi kita dalam salat ya, lillahi Robil Alamin, berarti lillah itu adalah suatu perjalanan atau pentajalian Allah kepada Robi ya. Pentajalian Allah kepada Robi, kekuasaannya menuju artinya akan dirinya sendiri ya. Jadi apa alamnya? Alamin. Alamin itu dalam suku kata alif, lam, mim. Makanya dikatakan alamin ya. Alamin itu dari suku kata, saya ulangi lagi, alif,
lam, min. Ya. Jadi bagaimana kita harus senantiasa berusaha, sahabat beriman ya, biar kita artinya dengan langkah ya, belajar mematikan diri kita ya. Karena itu yang paling terbaik bagi Allah. Setelah kita sudah mematikan diri kita ya, barulah kita beranjak bagaimana untuk mengenal asma itu, yaitu alif lam lam ha. Setelah tenggelam atau goib alif lam lam ha ini, Allah goib, menujulah kita kepada Tuhan badal tunggal. Jadi di situ kita melihat tidak salah lagi ya, kita melihat dirinya tidak salah lagi ya, kita melihat tubuhnya tidak salah lagi ya, kita mendengar pakai telinganya tidak salah lagi ya, kita berbicara pakai kalamnya tidak salah lagi ya. Jadi sudah tidak ada pertanggungjawaban. Jangan sampai kita sudah memaksa diri kita untuk bermaujud atau memaksa untuk berjumpa dengan Tuhan, tapi bagaimana pandangan kita ini masih ada keakuan. Bagaimana pandangan yang memiliki keakuan? Bagaimana artinya pandangan itu dengan memiliki keakuan? Yaitu pandangan yang memiliki syahwat. Ya. Pandangan yang memiliki syahwat, pendengaran yang memiliki syahwat, bicara yang memiliki kebencian. Ya, itu jadi harus dimatikan, sahabat beriman ya, harus kita matikan dulu itu. Kalau memang benar-benar kita ingin berjumpa dengan wujudnya Allah itu, karena tidak ada yang mampu, sahabat beriman, tidak ada yang mampu melihat Allah itu. Ya, tidak ada yang mampu selain dirinya sendiri. Ya, bagaimana caranya? Dengan cara tadi yang lebih mudah, cara tadi, sahabat beriman, mematikan diri kita. Ya, sesungguhnya tidak ada yang baik. Artinya sesungguhnya tidak ada tobat yang paling baik di sisi rohmu, yaitu bagaimana kamu mematikan dirimu ya Musa. Ya, jadi itulah jalan yang paling baik. Qabla mutu anta mutu, kita mematikan diri kita ya, dengan kita menjalankan bagaimana sifat ma'aninya. Ya, kodrat, iradat, samar ya, sambil kita mematikan diri kita. Oh, ini yang melihat berarti samarnya nih ya. Bukan saya yang melihat, berarti saya akan menjauhi penglihatan saya ini pada penglihatan yang tidak baik. Ya, jangan kita menilai dari pandangan kita, oh orangnya kayak gitu tuh, pasti sifatnya kayak gitu, pasti hatinya kayak gitu. Ini juga harus dimatikan ya. Itu semua keakuan, sahabat beriman ya. Makanya pandangan itu dikatakan marifat ya, pandangan itu marifat. Ya, memandang secara kebenaran, memandang secara arif billah. Artinya bagaimana kita kalau kita memandang, artinya bagaimana jangan kita mengatakan sesuatu begitu, artinya polos lah ya. Polos dengan kesadaran. Ya. Itu aja sebenarnya, sahabat beriman ya. Lihat kehidupan orang lain, nggak usah kita perlu artinya banyak cerita ya, menceritakan dari mana dapat uangnya, mungkin dari tuyul kayak gimana. Ya, nggak perlu kita urus urusan orang lain ya. Itu yang kita matikan, sahabat beriman ya. Itu keakuan tuh ya, sifat meninggi, sifat egois, sifat sombong ya. Itu yang kita matikan dulu ya, kita matikan dulu. Nanti kita ada pembelajaran tentang alif lam lam ha, kita mudah tangkap ya. Inilah asmaul husna ya, asmaul husna. Bagaimana kita husnanya sudah menjalankan ya, husnanya kita sudah menjalankan, kita ketemu, nanti kita ketemu asmanya. Asmanya adalah alif lam lam ha. Jadi kita belajar lagi di alif lam lam ha-nya ya, untuk bertemu dengan wujud Allah itu, serta kita bertemu ilah tadi. Alif lam lam ha ini akan gaib ya, akan goib ya. Bukan goib kemana-mana ya, jangan artikan goib itu hilang ya, bukan goib kemana-mana, ini dunia, tidak ada goib-goib di sini ya. Bukan goib kemana-mana, goib itu hakikat ya, yang dikatakan goib itu hakikat ya. Makanya banyak yang mensalah artikan goib itu ya hilang gitu, padahal kata yang hilang itu dikatakan raib. Itu tidak kelihatan, raib tuh. Kalau goib beda, tidak terjangkau. Itu yang dikatakan goib tuh ya, bukan goib nggak ada ya.
Ini sifat dunia, sahabat beriman. Tidak bisa ada yang gaib-gaib. Harus nyata semua. Kita bertuhan harus nyata, ya. Semua harus nyata. Ya, tidak ada kedustaan. Ya, harus nyata bertuhan. Itulah kebenaran. Ya. Makanya sifatnya dunia ini sifat kebenaran. Di mana kamu bersembunyi, Allah melihat. Gitu ya. Itulah dunia, ya, hakikatnya dunia. Ya, di mana kamu pergi itu Allah melihat kebenaran apa yang kamu kerjakan. Ya, tidak ada yang goib-goib di sini, istilah di dunia ini, sahabat beriman. Jadi harus nyata. Kalau kita bertuhan harus nyata di mata Allah. Kalau kita memang bertuhan harus nyata, harus merasakan, harus mengalami. Ya, harus nyata, harus wujud, sahabat beriman. Ya, mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Umi Kak Nevi atau yang lain, mungkin Bang Neni. Lanjut Pak, hamba Allah, lanjut. Lanjut hamba Allah, lanjut. Lanjut. Ya, Bang Jufri silakan. Bukan saya tanya ini saja. Apakah kajiannya tidak ada berbentuk bukunya Kak Mas Yuda? Bagaimana? Yang kajiannya kita selama ini tidak ada berbentuk buku. Kajiannya selama ini tidak berbentuk buku, begitu Bang Abah Jufri? Iya. Begini ya. Ini kajian kan artinya ini bukan kajian saya ya. Ini bukan kajian saya, tapi kajian bersama, ya, bersama-sama ya. Artinya kajian bersama-sama mursyid saya ya. Nah, ini saya jujur dari dalam lubuk hati saya, sekarang saya jujur ya. Ini kajian dari mursyid saya. Ya, saya itu dibimbing 3 orang ya. Dibimbing 3 orang, didukung juga 3 orang. Jadi yang mengkaji ini artinya harus dilihat bagaimana artinya dengan diri saya ya. Nah, ini dikaji oleh mursyid-mursyid saya. Dan kajian ini artinya tidak disetujui. Artinya tidak disetujui dalam satu pihak sendiri ya, tidak disetujui macam sepertinya kajian ini saya menyetujui atau guru saya yang menyetujui, enggak ya. Ini di bagaimana artinya ini harus disetujui di kalangan umat Islam, artinya yang bagaimana tentang di Marifatul seluruh Indonesia ya. Nah, itu ada apanya ya, ada organisasinya tuh. Nah, itu harus juga disetujui, termasuk di MUI ya, harus disetujui di MUI juga ya. Nah, jadi kajiannya ini tidak lepas dari Al-Quran ya, tidak lepas dari Al-Quran, dikajinya lewat Al-Quran. Dan kajian ini memang saya sengaja sambil saya menerangkan, sambil saya artinya saya sudah menulis memang ya, menulis memang dari apa yang disampaikan oleh mursyid saya, dan saya menulisnya. Dan tulisan ini memang sudah lama ya, sudah artinya sebelum saya di sini ya. Nah, itu sudah ada bukunya ya, sudah ada bukunya ya, dan saya sambil menambahkan dengan pengetahuan apa macam yang saya tidak tahu ya, itu saya video call dengan mursyid saya di sana ya, apa yang saya tidak tahu sambil saya menulisnya di sini ya. Begitu. Saya kira ada semacam buku begitu. Ada bukunya Bang Jufri. Oh, Iya, itu yang saya tanyakan tadi. iya. Nanti kalau sudah selesai babnya nanti saya beritahu. Oh iya, makasih banyak Mas Yuda. Iya, sama-sama. Iya. Lanjut. Iya. Jadi ini bukan artinya ini artinya yang saya pahamkan di sini ya, bukan dari asumsi ya, bukan dari asumsi atau memang kita buat-buat, tidak ya. Ini dari kajian. Makanya saya selalu di sini kalau saya menerangkan ya, ini harus sedetil-detilnya
dengan bagaimana tadi kita memakai kodrat hijaiyah, tidak terlepas dari Al-Quran ya, seperti alif, lam, ha, itu pakai kodrat hijaiyah. Jangan kita cuma hanya memahamkan tapi tidak kita memiliki kodrat hijaiyahnya ya, tidak kita memiliki falakiyahnya, kita tidak mengetahui jabariyahnya. Nah, ini akan salah. Nanti orang bilang kita ini hanya cuma berpengalaman tapi tidak mengkaji. Jadi kajian ini yang memang sudah ada semua. Yang tidak ada itu kadang-kadang saya tahu mursyid ya untuk mana melengkapi. Alhamdulillah baik. Dengan adanya kajiannya Masyuda ini kita lebih paham bagaimana mengetahui jati diri yang sebenarnya. Iya, Kalau di alhamdulillah. yang lain itu dia tidak mau bahas begini. Pokoknya kalau sampai di titik itu lagi kembali sembarang dia bahas. Iya, alhamdulillah. Begitu lain dia jawab begitu. Jadi alhamdulillah dengan adanya yang sudah kita lebih paham mana yang sebenarnya jati diri yang tersembunyi selama ini yang tidak kita tahu. Alhamdulillah. Makasih semuanya. Iya, makanya kalau saya memahamkan sahabat beriman ya, kalau macam ada saya memahamkan itu artinya saya berjalan terus ke depan ya. Palingan saya mengulang sedikit, lepas itu saya berjalan. Saya tidak bisa kembali. Saya tidak bisa kembali. Ya, saya memahamkan ya. Makanya kalau kita ada kesempatan bertemu begini ya sekali-sekali ditulis kayak gimana ya, atau direkor ya. Gitu. Kalau rekor atau di PT-PT-nya masih udah kan banyak saya lihat itu. Ada iya, alhamdulillah iya. Ya. Iya. Dan juga bagaimana di sini ya, sahabat beriman ya, dengan apa yang saya sampaikan di sini ya. Di sini juga banyak artinya berdampak pada pada diri yang saya sampaikan itu di sini. Itu penyakit mereka hilang, termasuk penyakit yang memiliki anxiety, GERD, asam lambung itu hilang. Alhamdulillah. Ya, hilang sahabat beriman ya. Kita kembali ke dalam. Kanker hilang. Iya, kita kembali ke dalam dengan jiwa-jiwa yang tenang ya. Kita kembali ke dalam. Hilangkan rasa was-was, ketakutan ya. Sesungguhnya siapa diri kita ini kalau kita masih takut dengan penyakit, masih takut dengan makhluk, masih takut dengan hantu ya. Masih takut dengan anjing. Itulah yang kita pegang sahabat beriman ya. Kita jangan, tetangga nggak apa-apa ya, biarin, kan dia nggak mau kita, dia kan menghina kita. Iya. Tadi Alan lihat Alan. Iyalah, makanya saya bilang tadi Ini paling ya, kalau kita macam ada yang memiliki apa penyakit asam lambung ya, atau anxiety, atau dikatakan takut ya. Ini paling cocok. Kita kembali dalam ketenangan jiwa. Kita kembali kepada jiwa-jiwa yang tenang. Kita kembali ke dirinya saja. Ya. Kenapa tidak ada yang mampu menyembuhkan di dunia ini selain dirinya? Ya, gitu aja intinya sahabat berimannya. Kalau kita mau kembali kepada jalan yang benar. Ya, kita selami, kita baca diri kita ini ya. Kita rasa tuh dia naik turun ya, dia tidak minum, tidak diperanakan, tidak tidur, tidak makan, tidak mandi. Kita tidur, dia nggak tidur, subhanallah. Ya, kalau kita selami sahabat beriman ya, kalau kita selami sampai ke dalam. Tapi kenyataannya sahabat beriman ya, tapi kenyataannya bagaimana nikmat Allah ini yang ada di dalam diri kita ini, yang tidak mandi, yang tidak minum ini, kita seakan-akan menyepelekan. Padahal manusia ini kan udah lihat tuh kalau orang yang lagi meninggal dunia, kayak gimana tuh? Ya, apakah mereka masih mampu bicara atau bagaimana? Atau memang mereka selama hidup di dunia ini mereka sendiri yang bicara? Nah, ini yang harus kita pahami. Ini yang harus kita pahami betul-betul sahabat beriman dengan benar-benar.
ya, tidak ada dia, tidak ada daya dan upaya kalau dia itu nggak ada. Tidak ada daya dan upaya. Ya, tidak bisa kita ngomong, tidak bisa melihat, tidak bisa apa-apa. Nah, ini yang harus kita syukuri setiap bangun pagi, ini yang harus kita syukuri. Ya, ini yang harus kita pahami. Makanya dikatakan kembali dalam diri. Kenalilah itu diri. Ya. Tapi kok sebagian orang dirahasiakan itu masih udah. Iya, begini Bang Jufri ya. Sebenarnya begini. Ya. Artinya saya tidak di sini tidak menjatuhkan satu kayak gimana ya. Kita ini semua sama ya. Islam ini semua sama. Ya. Sebenarnya kita kalau awam ya, kalau kita memang awam sahabat beriman ya, yang artinya yang tidak memiliki artinya pengetahuan, atau artinya yang memang ya, artinya memang tidak memiliki pengetahuan ya, atau orang bilang tuh tidak memiliki akal yang sadar gitu ya. Nah, kalau kita mengatakan ini rahasia ya, mereka artinya terjebak dalam kata rahasia, dalam kata sir ya. Makanya Marifat itu kebanyakan judulnya sir, rahasia ya. Tapi bukan berarti dirahasiakan, judulnya itu sir ya. Nah, judulnya itu sir, tapi bukan berarti ilmu ini dirahasiakan ya. Kenapa? Ini kan datangnya dari Al-Quran. Kalau memang dirahasiakan berarti Al-Qurannya juga harus dirahasiakan dong. Nah gitu, makanya mereka terjebak dengan judulnya. Ya, ada yang bilang ilmu ini tidak bisa dibuka di orang-orang awam lah. Kalau tidak bisa dibuka di orang-orang awam, lantas bagaimana perkataan Al-Quran? Bagaimana perintah Allah? Artinya bagaimana perintah Allah itu mengatakan seluruh umat muslim itu wajib berilmu. Kayak gimana tuh? Wajib berilmu, karena ilmu itu yang akan bagaimana membuka pintu surga, yang akan memadamkan api neraka, yang akan mewujudkan perjumpaan dengan Tuhannya. Ya. Gitu, makanya kalau kita mendengar kata-kata begitu sedemikian sahabat beriman ya, ini ilmu tidak bisa disampaikan pada yang awam, ini bukan ilmunya yang tinggi, kitanya aja nggak mau mengerti, kitanya aja yang malas untuk belajar, kitanya aja yang tidak mau tahu ya. Sebenarnya ilmu itu tidak ada yang tinggi sahabat beriman. Kalau kita masuk ke dalam, tidak ada yang tinggi tuh. Nggak ada yang ilmu-ilmu tinggi itu, nggak ada. Apalagi tentang ilmu-ilmu kebal, nggak ada tuh ya, nggak ada. Cuma kita itu terlalu sahabat berimannya tidak mau tahu di situ, orangnya nggak mau tahu ya. Orang yang kayak gini ini kebanyakan mereka mengatakan dirinya ya sudahlah, yang penting saya sholat, terima nggak diterima nanti Allah juga yang tahu. Nah gini nih yang calon-calon neraka nih ya, yang gini penghuni neraka yang paling banyak nih, yang orang-orang yang kayak gini sahabat beriman ya. Gini aja, awam-awam aja bikin ribet. Ini padahal tujuannya hidup di surga tuh kalau dibilangin mau masuk surga nggak mau ya. Makanya kalau orang-orang kayak gitu sahabat beriman ya, kalau dia menghadap dengan saya langsung melemparkan kata-kata yang kayak gimana. Jangan bertanya tentang agama di hadapan saya, tapi izinkan saya memasuki dirimu, bagaimana sifat agama di dalam dirimu. Jangan memahamkan agama dengan bagaimana memprotes ya, tapi bagaimana izinkan saya untuk memahami sifatmu dalam agama. Apakah kamu sudah pantas sifatmu itu dalam agama? Sehingga kamu mengatakan saya ini pemahaman saya ini kayak gini, tidak baik, sesat, gini. Ya. Makanya saya tuh paling tidak suka berdebat sahabat beriman ya. Karena apa? Memang ya artinya dari mursyid saya ya, memang udah sampaikan. Orang yang lari dari perdebatan bukan berarti mereka kalah, tidak sahabat beriman. Mereka berpikir dengan bijak.
Ya. Tadinya tuh udah level tinggi kita tuh, ya. Tiba-tiba berdebat dengan dia pula tuh. Berdebat dengan dia pula, ya sama-sama level tuh. Tadi kita sudah level tinggi. Makanya orang yang sudah banyak tahu itu nggak mau berdebat. Kenapa? Jangan sampai tuh level kita itu rendah di mata Allah. Derajat kita itu langsung rendah di mata Allah. Ya, bukan berdebat mau cari menanda. Ya, Bu. Kalau berdebat di luar dari pemahaman agama ya silakan. Kalau berdebat dari pemahaman agama tentang bagaimana ini tentang iman ya nggak apa-apa. Tapi kalau tentang Tuhan, ilmu Tuhan itu tidak bisa diperdebatkan. Ya, karena memang Al-Quran itu luas ya, ilmunya banyak, ilmunya luas. Kalau diturunkan di alam semesta ini nggak bakalan muat ilmunya. Ya nggak bakalan muat nih bumi ini. Ilmunya Al-Quran tuh, lautan dijadikan tinta, ya daun dijadikan buku. Kalau dia menulis, ilmu-ilmu yang ada di dalam Al-Quran tidak akan pernah selesai. Habis tuh lautan tuh. Makanya saya paling menghargai, paling menghormati yang berbeda, artinya yang beda pemahaman. Ya. Saya izinkan mereka berbicara terus. Ya. Tapi jangan sampai saya yang berbicara, kalian debat, gitu loh. Kalian protes. Tadi saya mendengarkan tuh. Kenapa? Ini kan kita masuk dalam ranah ilmu, al-ilmi, bagi Tuhan sendiri. Ya, jadi sahabat beriman ya, nah itulah yang artinya sebenarnya ilmu itu, ya artinya sebenarnya kayak gini ya. Kalau kita mau sembunyikan juga ada azabnya, ya. Ini yang juga yang tidak disukai oleh Allah. Kita lantas ada ilmu tuh, ya. Lepas itu kita hanya memakai sendiri, ya, yang menyampaikan. Padahal ada ayatnya sudah mengatakan sampaikanlah walaupun satu ayat. Lepas itu kita menabung-nabung untuk diri kita sendiri. Nah ini sifat keaguan, ya, sifat keegoisan lagi nih, sifat nafsu lagi muncul. Makanya dikatakan orang yang beribadah itu belum tentu masuk surga. Karena apa? Memiliki sifat egois, hanya beribadah terus tanpa memikirkan tetangga yang di sebelah, tanpa memikirkan mungkin di tetangga yang sebelah mungkin nggak makan, cuma ngurus diri sendiri. Sama halnya sahabat beriman kayak begitu. Ya. Kalau kita sudah berilmu, walaupun sedikit, ya, kita sampaikan kepada orang lain. Ya mungkin itu akan artinya membuat amal jariah. Ya, yang tidak akan pernah putus sampai dunia akhirat. Ya, makanya dikatakan ilmu ini adalah amal jariah. Amal jariah ini karena apa? Ya, ilmu sampai kepada Allah. Ya. Padahal Al-Quran, ya, hadis Abu Hurairah, ya, Al-Muslim mengatakan, ya, Islam itu wajib berilmu. Tapi tiba-tiba pas didatangin ilmu, lain pula bahasanya. Ini tidak bisa, harus gini, tidak bisa dipahami. Kayak gimana ini konsepnya? Nanti sampai di sana di akhirat nanti ditanya pula kita sama Tuhan. Lah, bukankah kamu harus di dunia harus saling menasehati? Ditanyakan mana tetanggamu tuh? Itu tetanggamu di neraka tuh. Kamu nggak ada pertanggungjawaban sama tetanggamu. Kamu udah tahu-tahu kemarin udah benar. Kenapa nggak kasih tahu tetanggamu? Tetanggamu kasihan di neraka tuh. Kira-kira kayak gimana tuh? Nah ini salah kita. Makanya kita dikatakan Muslim itu bersaudara. Ya, makanya dikatakan Muslim itu bersaudara. Apa yang membuat bersaudara? Apa tali persaudaraan itu? Ilmu. Itu yang dikatakan bersaudara, ilmu saling memberitahu. Islam nggak bersaudara, yang mensaudarakan, yang menjadikan saudara itu adalah ilmu. Saling menasihati dengan kebaikan, saling menasihati dengan kebenaran di jalannya Allah. Di jalannya Allah adalah apa? Di jalannya Allah adalah tauhid. Karena semua ada pertanggungjawaban. Ya. Siapa orang-orang yang kamu kenal di dunia? Kanesi,
Bang Alan. Kenapa Bang Alan nggak beritahu kamu? Panggil Bang Alan ke sini. Panggil tuh. Semua ada pertanggungjawaban, walaupun sebesar biji zarah. Makanya kenapa Nabi kita sahabat beriman ya, Masya Allah. Kadang-kadang naik unta, kadang-kadang jalan kaki. Ya. Ngapain Nabi kita? Berdakwah. Menyampaikan ilmu. Kenapa wali-wali kita tersebar di Nusantara? Berdakwah, menyampaikan ilmu. Dulu mereka masih pakai sampan tuh, pakai perahu tuh, dayung sana, dayung sini. Untuk hanya untuk apa? Hanya untuk menyampaikan ilmu. Biar apa? Biar nggak menjadi beban hidup, biar nggak menjadi beban kubur. Kalau orang tua-tua dulu katakan itu, kok mayatnya berat ya? Ada beban hidupnya. Apa beban hidupnya? Itu ilmu tuh. Ada ilmu yang tidak disalurkan. Dia membebankan diri kita. Menghalangi perjalanan kita. Kan sudah dikatakan di dalam Al-Quran. Makanya saya walaupun dicaci, walaupun dimaki, walaupun difitnah, walaupun kayak gimana, saya tetap menyampaikan. Ya, lepas dari pertanggungjawaban saya tidak mau walau alam. Saya nggak mau berhutang kepada manusia. Sampai apa yang saya sampaikan, apa yang saya ketahui, saya sampaikan. Saya tidak ketahui, ya nggak menyampaikan. Itu aja sahabat beriman ya. Jadi kita terjebak dengan judulnya, ya. Nah, terjebak dengan judulnya, mungkin saya tidak bisa lanjutkan ya kalau kita memahamkan ini sahabat beriman ya, karena mungkin kita akan artinya ya kayak gimana ya, ini dikatakan toleransi ya sahabat beriman. Jadi sehingga ilmu itu ditanam, dibumikan, tidak kelihatan ya. Nah, karena apa? Kita terobsesi dengan Islam yang modern ya. Nah, maka padahal ilmu itu tidak sahabat beriman ya. Ilmu itu diwajibkan bagaimana kita memandang secara arif billah. Itu yang diajarkan Nabi itu. Ya. Yang diajarkan oleh Al-Quran, memandang secara kebenaran. Ya, karena agama Islam itu agama yang benar. Kalau nggak benar nggak mau dia. Allahnya tuh nggak mau. Ya. Agama Islam itu agama diri kita. Agama diri, makanya benar ya. Agama yang benar menyimpan hak-hak yang benar. Ya, makanya sudah dijelasin bagaimana di dalam Al-Quran sahabat beriman ya. Kalau memang mau dirahasiakan tentang kebatinan, tentang memandang secara arif billah atau mengetahui yang hak-hak ya, mending artinya bagaimana artinya kalau memang begitu niatnya, mending Tuhan nggak usah turunkan Al-Quran ya, karena pengetahuan orang, ilmu tentang bagaimana memandang secara arif billah, memandang secara hak-hak yang batin, itu semua dalam Al-Quran ya, semua dalam Al-Quran sahabat beriman, keluarnya dari Al-Quran ya. Nah, itulah ilmu sahabat beriman ya. Ilmu, akal, iman, dan ilmu. Nah, ilmu inilah yang paling tertinggi ya, yang harus kita raih bagi kita umat muslim sahabat beriman ya. Karena Tuhan kita itu derajatnya sangat tinggi ya. Jadi bagaimana kita sebagai hambanya ya, jangan kita terhina ya, jangan kita terhina oleh alam semesta ini ya. Karena apa ya? Karena kalau sudah kita terhina oleh alam semesta sahabat berimannya, kita itu dilihat kayak gimana gitu ya. Makanya kita dipermainkan nasib kita oleh alam ya. Nah, seharusnya alam tuh mengucapkan kayak gimana? Seharusnya alam tuh mengatakan Robil alam, assalamualaikum ya Robil alamin ya, assalamualaikum ya Tuhan semesta alam. Karena apa? Diri kita ini udah dikuasai sama ilahinas tadi, udah dikuasai sama ilah ya. Nah, udah nggak ada keakuan diri kita di situ ya, bukan lagi kita kelihatan seperti manusia ya, bukan lagi keakuannya manusia. Nah, ini yang kita harus belajar sahabat berimannya, bagaimana kita harus